Dalam video sebelumnya sudah dibahas kemungkinan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto tidak pernah bercerai. Prabowo dan Titik terpaksa berpisah karena situasi politik setelah kejatuhan Presiden Soeharto tidak menguntungkan keduanya. Pertama, karena hubungan Soeharto dengan besannya, Sumitro Joyo Hadikusumo, yang tidak harmonis sejak tahun 1995. Dalam buku biografi terbitan tahun 2000 dengan judul Jejak Perlawanan Begawan Pejuang Sumitro Joyo Hadikusumo, terungkap hubungan keluarga Soeharto dan Sumitro berjalan normal. Dalam artian tidak dapat dikatakan jauh, tapi juga tidak bisa dibilang mesra. Hal itu terjadi karena perbedaan kultur, di mana Soeharto dari Yogyakarta dan istrinya dari lingkungan Keraton Mangkunegara, sehingga berperilaku sangat feodal. Sebaliknya, keluarga Sumitro sangat egaliter, berpikiran modern, dan tidak paham tradisi Jawa. Hubungan mereka mulai renggang ketika Sumitro semakin keras mengkritik kebijakan pembangunan besannya, bahkan bertemu dengan lawan-lawan politik Soeharto seperti H.R. Darsono. Salah satu kritik Sumitro yang membuat marah Soeharto adalah sinyalemen mengenai kebocoran 30% dana pembangunan. Kedua, hubungan Prabowo dengan keluarga Cendana memburuk setelah Soeharto lengser ke Prabon pada tanggal 21 Mei 1998. Mbak Tutut, putri sulung Pak Harto, marah besar dengan menyebut Prabowo membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR. Cendana menuding Prabowo bagian dari konspirasi untuk menjatuhkan Soeharto. Prabowo yang tidak terima dengan sikap Cendana berusaha membuktikan kesetiaannya. Menurut Panglima ABRI saat itu, Jenderal Wiranto, Prabowo sempat menggerakkan pasukan di sekitar kediaman B.J. Habibie yang baru saja diangkat menjadi presiden menggantikan Soeharto. Wiranto pun melapor kepada B.J. Habibie dan berujung perintah pencopotan jabatan Pangkostrat. Tanggal 25 Mei 1998, Letnan Jenderal Prabowo Subianto resmi dicopot dari Pangkostrat dan dikirim ke Bandung untuk menjadi Komandan Sesko ABRI. Tidak berapa lama setelah pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira atau DKP, karir militer Prabowo diakhiri oleh Jenderal Wiranto. Tulis buku Jejak Perlawanan Begawan Pejuang Sumitro Joyo Hadikusumo. Ketiga, keputusan Prabowo meninggalkan tanah air dan bermukim di Yordania atas undangan Pangeran Abdullah yang kini menjadi Raja Yordania. Titik Soeharto setelah diantar Prabowo ke Amerika Serikat bersama anaknya Didit, lantas memilih pulang ke Indonesia dan bergabung dengan Golkar yang telah berubah menjadi partai politik. Kondisi demikian turut mempengaruhi hubungan Prabowo dengan Titik. Tidak ada yang tahu persis bagaimana hubungan mereka di masa itu, apakah menjalani LDR atau bercerai seperti dirumorkan. Tetapi yang pasti, mereka selalu tampil bersama di depan publik menjelang kontestasi pemilihan presiden yang diikuti oleh Prabowo. Dari sinilah kita melihat ada misi atau lebih tepatnya janji Prabowo untuk mengembalikan kekuasaan yang pernah digenggam mertuanya. Langkah pertama, seperti disinggung di atas, Prabowo menggerakkan pasukan di sekitar kediaman Presiden B.J. Habibie. Banyak yang mengartikan tindakan itu sebagai upaya kudeta. Prabowo telah membantah keras tudingan itu. Menurut Prabowo, kedatangannya ke rumah Presiden Habibie untuk menanyakan pencopotan dirinya dari jabatan Pangkostrat. Langkah kedua, melalui cara-cara konstitusional, yakni dengan mendirikan partai dan mengikuti pemilu. Upaya tersebut terlihat dari kengototan Prabowo mengikuti pemilihan presiden hingga 4 kali, sekali menjadi calon wakil presiden dan 3 kali menjadi calon presiden. Prabowo seperti tidak peduli dengan cibiran orang, termasuk ketika menerima jabatan Menteri Pertahanan dalam Kabinet Presiden Joko Widodo yang 2 kali mengalahkannya di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Prabowo juga hanya dalam tanda petik asik bergoyang ketika banyak yang mengingatkan agar tidak masuk jebakan skenario Jokowi dengan menggandeng Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024. Mungkin benar Jokowi memasang Gibran setelah gagal mendapat persetujuan perpanjangan jabatan presiden. Tetapi bagi Prabowo,
menjadi presiden sepertinya telah menjadi obsesi tertingginya karena janjinya untuk mengembalikan Trah Soeharto ke dalam istana sehingga rela menempuh jalan paling licin. Jika kelak Prabowo benar-benar dilantik menjadi presiden, maka bukan hanya Prabowo dan pendukungnya yang gembira, namun juga keluarga Cendana. Kembalinya Trah Cendana ke istana melalui Titik dan Didit menjadi luar biasa karena waktu yang dibutuhkan hanya sekitar 26 tahun. Lebih cepat dibanding Trah Soekarno yang baru bisa masuk kembali ke istana setelah 33 tahun melalui Megawati Soekarno Putri. Seperti diketahui, Bung Karno tersingkir dari istana melalui sidang istimewa MPRS tahun 1966 pasca peristiwa Gerakan 30 September oleh PKI. Ada yang menyebut peristiwa G30 SPKI adalah bagian dari kudeta merangkak yang diinisiasi Mayor Jenderal Soeharto yang kemudian menjadi presiden selama 32 tahun. Dua pejuang yang paling berkuasa adalah kesabaran dan waktu. Demikian quote terbaik dari Leo Tolstoy dari Rusia. Tetap semangat.